Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita untuk saat ini masuk pertemuan kedua ya studi Pancasila, Iya, betul, Pak. sejarah ya masuk dalam pembahasan sejarah Pancasila. Terutama bagian awalnya ya, bagian awal dari sejarah Pancasila. Bagian awal itu kira-kira ya sampai pada ya periode-periode awal ya. Dimana ada sekarang berapa? Periode ke berapa? Periode ke-6 ya. Nah, sekarang adalah periode ke-6. Periode kelima itu yang sebelumnya rata-rata kita lahir di periode ke kalau lahirnya sebelum 99 berarti lahir di periode kelima dari pemikiran Pancasila. Kalau lahir kalau yang lahirnya setelah 99 sudah masuk masa reformasi periode ke-6. Periode 1 sampai 4 itu adalah masa-masa awal sampai dengan dekret presiden. Ya. Nah, aku dibuka nggak mau. Nah, oke. Dan sejarah awal pemikiran oke, Pancasila. Kita share. Agak loading dulu ya. Nah, ini loading. Iya, lagi loading, Pak. Hmm. Nah, pemikiran Pancasila itu terbagi ya periodisasinya. Ada periodisasi yang berkaitan dengan pemikiran Pancasila. Ya, dibagi dalam sejumlah periode, 6 periode saat ini. Eh, oke. Eh, ya, saat ini ada 6 periode. Periode pertama adalah pada masa sidang BPUPK sampai dengan PPKI. Ya, jadi 19 Mei 1945 sampai bisa jadi sampai 17 Agustus ya 1945 atau 17 Juli bisa juga. Tapi periode kedua adalah masa awal di mana memang dimulai dari 18 Agustus ya. 18 Agustus 1945 sampai dengan berakhir di 26 Desember malam sebelum pengakuan kedaulatan. Pengakuan ya, kita nggak bisa menyebutnya penyerahan kedaulatan, tapi pengakuan. Kalau penyerahan seolah-olah eh, Belanda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia gitu ya. Kan faktanya enggak, kita merebut sendiri kemerdekaan kita. Sehingga pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Seperti apa Pancasila di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat? Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu pada eh, pembukaannya pada alinea ketiga menyebutkan ya maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi ada ya Pancasila di situ. Kemudian periode ke-3 RIS ya, 4 itu masa UUD sementara UUDS 1950. UUD 1950 ya
alinea keempat ya, sama seperti pembukaan UUD kita yang sekarang ya. UUD 90 sama seperti UUD NRI, pada pembukaannya di alinea keempat lah ada dasar negara ya, yang berbentuk Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950 periode keempat ya. 17 Agustus 1950 sampai tanggal 4 ya, 4 Juli malamnya. 4 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959 kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlaku pemikiran Pancasila pada masa itu, periodisasinya adalah masa itu sampai dengan 19 Oktober. Ya, di mana amandemen pertama diberlakukan besoknya. Ya. Nah, persiapan kemerdekaan seperti apa sih? Ketika kemerdekaan itu dipersiapkan, ada 3 BPUPK sebetulnya yang disiapkan. Jawa punya BPUPK-nya sendiri. Sumatera dan Indonesia Timur ini gagal pembentukan BPUPK-nya. Dia gagal, tidak berhasil menghasilkan dokumen apapun, tapi mereka mengirimkan utusan ke Jakarta. Kenapa terpisah? Sumatera itu di bawah otoritas pendudukan Jepang yang lain, ya. Kan otoritas pendudukan Jepang itu dibagi ya, tidak tunggal untuk Hindia Belanda. Ketika itu Hindia Belanda dibagi-bagi oleh Jepang. Indonesia Timur sendiri, Jawa sendiri, kemudian Sumatera sendiri. Nah, BPUPK ini persiapan kemerdekaan. Kalau dalam persidangan BPUPK yang dibahas adalah antara lain dasar negara, di mana Bung Karno ya membahas tentang Pancasila, pidato 1 Juni 1945. Nah, kalau setelahnya ya ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang diketuai langsung Soekarno dan Hatta. Ini representatif, ya. Dan perlu diingat bahwa Bung Hatta pun adalah anak seorang mursyid tarekat, cucu dari mursyid tarekat di Sumatera Barat. Dari garis ibunya adalah keluarga dari salah satu bangsawan saudagar besar Minangkabau. Jadi kelas menengah atas ya, upper middle class. Ada riwayat juga ketika berkunjung ke Bangkalan Madura, ubun-ubun Bung Karno dicium oleh Syekh Khalil Bangkalan ketika berkunjung ke pondoknya Mbah Khalil Bangkalan. Latar belakangnya Soekarno. Soekarno kita tahu indekos di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Rumahnya Cokro Aminoto, di sana di HBS berjumpa dengan berbagai aliran pemikiran sama. Hal yang sama juga dengan Kartosuwiryo, berjumpa juga dengan itu Alimin, Muso, semuanya mengalami dialektika pemikiran di Surabaya itu. Nah, pada pidato 1 Juni ini yang disampaikan oleh Bung Karno, kebangsaan, kemanusiaan, permusyawaratan, perwakilan, kesejahteraan, baru ketuhanan. Ketuhanan dimaksudkan sebagai satu akar, satu landasan utama, core, ya, urat tunggangnya Pancasila. Ya. Dalam pidato 1 Juni juga Bung Karno, Soekarno menyampaikan sosionasionalisme ya. Tadi sosionasionalisme berarti dari mana? Kebangsaan dan kemanusiaan menjadi sosionasionalisme. Permusyawaratan demokrasi ya, demokrasi representatif dan kesejahteraan menjadi sosiodemokrasi. Sosiodemokrasi kita tahu ya, di Eropa sekarang ada yang banyak berlaku adalah sosial demokrasi ya, atau sosiodemokrasi. Kemudian sosio ketuhanan, sosio religiusitas. Nah, 3 ini diabstraksi kembali setelah tadi terabstraksi dari Pancasila menjadi Trisila, diabstraksi kembali menjadi gotong royong. Gotong royong itu apa sih? Gotong royong sebetulnya menurut Kunchoro Ningrat
adalah ya yaitu barter itu, ekonomi barter, ekonomi internal desa. Tidak ada apa namanya? Tidak ada misalnya jual beli, ya, tidak ada kapitalisme di situ. Masyarakatnya internal. Desa juga nggak terlalu menjual keluar, ya, tidak ada ekspor impornya. Tapi rata-rata desa-desa itu terpencil, tertutup satu sama lain. Jadi jangan dibayangkan desanya seperti saat ini. Ada desa berbatasan dengan desa bisa saling melihat. Dulu itu antara kita dari satu desa menuju desa lain, kita melewati hutan belantara dulu. Nggak bisa langsung sampai ke desa yang berikutnya, desa yang terdekat. Ya. Kalau sekarang misalnya dari Sindang Jawa ke Sindang Makassar dekat sekali, tinggal nyebrang sungai selesai. Tapi dulu nggak begitu. Dulu misalnya dari sini dari Majasem mau ke desa mana misalnya, yang di pesisir sana itu mungkin di antara dua desa itu hampir nggak ada desa lagi, hutan belantara. Atau di pegunungan satu desa dengan desa lain mungkin 3 desa 4 desa disebut bertetangga, tapi di sekitarnya adalah hutan belantara. Kalau kita mau keluar desa lewat hutan dulu masuk ke desa lain berikutnya dan seterusnya. Nah, sosioreligiositas ini berbeda tapi berkaitan dengan kesalehan sosial. Sosioreligiositas merujuk pada penempatan nilai-nilai itu, nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama itu di ruang publik. Kebersihan, keadilan, toleransi, kedermawanan, apalagi banyak. Demokrasi juga sebetulnya ya. Misalnya kemudian nilai kesetaraan, ya, nilai kemanusiaan, ya. Itu solidaritas sosial dan sebagainya masuk dalam ya nilai-nilai ajaran agama itu masukkan dalam ruang publik. Misalnya bebas dari korupsi, ya, kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga perasaan sesama kita dan perasaan kita, menjaga kesehatan mental kita, kita membantu orang, menolong orang dan lain-lain sebagainya. Nah, kesalahan sosial atau kesalahan sosial dan kesalahan politik itu merujuk pada sikap individual kita aja. Ya, didasarkan pada prinsip-prinsip agama di ruang publik tadi. Ya, nah sosioreligiositas itu ada kesalahan sosial di dalamnya. Kalau kesalahan sosial saja belum tentu masuk ke artinya belum tentu sosioreligiositasnya berjalan. Karena ketika masuk kesalahan sosial, kesalahan politik itu baru kita sendiri. Bisa jadi dia seorang diri saja sendirian, sementara masyarakatnya atau ruang publiknya tidak menjalankan, ya, tidak mengimplementasikan, tidak mempraktikkan ya penerapan nilai-nilai itu di ruang publik. Jadi bukan hanya ritual, ya, bukan ritual ekspresi keberagamaan, ya, atau kesalahan sosial saja, lebih dari itu sistemnya sudah mengambil intisarinya, semangatnya, ya. Nah, Bung Hatta, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya di BPUPK terkait, ya, ini disampaikan juga oleh Supomo, baik Supomo maupun Muhammad Hatta itu mendorong pada sekularisme, sebetulnya mendorong pada pemisahan. Yang kemudian kita membagi pemisahan itu ada separation of church atau separation of religion and state, ya, state and religion itu being separated. Ada juga distinction, ya. Jadi distinction itu pendapatnya beda, tapi ada kerjasama. Ini lebih moderat, lebih simbiotik, lebih simbolis, ya, itu moderat. Ya, tidak integralis, tidak teokratik, juga tidak sekularis, tidak liberalis, nah, tidak tidak terlampau lepas juga dari agama dan tidak menempatkan agama di ruang privat ansih,
tidak juga menempatkan semuanya harus berdasarkan atau membawa agama secara sebagai simbol, sebagai eh, ya secara terlihat ya kasat mata. Maka itu Bung Hatta menyampaikan teori Islam garam dan Islam gincu itu. Garam itu ada rasanya, kalau gincu lipstik nggak ada rasanya. Ya. Oke. Nah, ya Bung Hatta ya menyampaikan menegaskan misalkan entitas negara dengan agama itu Supomo juga analoginya adalah ginju dan garam. Nah, kemudian dasar negara itu dimasukkan dalam Piagam Jakarta. Ya, awal mulanya 22 Juni 1945 di mana kemudian eh, ini perbedaan ya antara urutan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan yang disampaikan oleh Bung Karno ya. Tapi Soekarno dan Hatta ini didukung ya oleh mayoritas tokoh pendiri bangsa dan sepakat ya meletakkan sila ketuhanan itu sebagai landasan moral, core value ya, core value, sokul gurunya, intinya Pancasila, urat tunggangnya Pancasila. Nah, eh, Pancasila menjadi landasan filosofis dan pandangan dunia, ya, filsafat dan worldview, ya, filosofis grondslag dan pandangan dunia, ya, atau worldview dari negara kita. Ya. Nah, filsafat ini kita merujuk pada Dryarkara. Filsafat ada di ruang uh, ruang atau ranah teoretis ya, ranah keilmuan itu filsafat. Ya, filsafat membawa pada Indian teori tradition with trace Indonesia. Syari, filsafat tadi ya, masuknya di ranah teoritis, keilmuan. Sementara ketika kita bicara pandangan dunia, ya merujuk pada atau masuknya dalam ranah ranah empiris, implementatif, praktis. Jadi dari teori menuju menjadi implementasi, direalisasikan dalam praksis gerakan. Nah, ada spektrum politik ya yang dibangun. Ini hasil kerjanya Herbert Feith ya. Ada bukunya tentang pemikiran politik Indonesia. Agama, liberalisme dan sosialisme. Ya. Ini kira-kira yang terjadi pemetaannya. Marxisme dan Leninisme saya letakkan di tempat yang berbeda. Sosialisme ya sebetulnya dasarnya dari sosialisme dulu. Karena yang dibangun oleh Marx adalah justru sosialismenya. Atau bisa juga kita menempatkannya di balik ya, Marxisme dulu, baru sosialisme dan komunisme. Sementara Lenin dengan Leninisme, Stalin dengan Stalinisme, Mao dengan Maoisme dapat dijadikan barangkali lebih ke varian dari komunisme itu sendiri. Sementara sosialisme banyak variannya, banyak bahkan sintesa ya. Ketika kita masuk ke dalam sosial demokrasi itu sudah masuk ke sintesa ya. Perlu diingat bahwa teori kritis ya, teori sosial kritis itu antara lain juga Marx ya, tokoh ilmu sosial kritis. Ya, sama sebagaimana siapa lagi tokoh-tokoh sekolah Frankfurt antara lain Habermas ya. Antara lain Heidegger ya, dan banyak lagi tokoh-tokoh teori kritis. Nah, dahulu kala berbeda dengan hari ini, ya. Namun pada dasarnya para pendiri bangsa kita, para bapak bangsa kita itu cukup
para pendiri bangsa kita itu ya cukup banyak berdiskusi, berdialektika dalam pembicaraan tentang terkait dengan gagasan negara, gagasan yang berkaitan dengan negara. Ya, maka ada tulisan Bung Karno pertama di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi adalah nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Tulisan itu salah satu yang cukup panjang, cukup awal dan menjadi pembuka bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya. Kalau kita baca Di Bawah Bendera Revolusi, kita akan tahu bagaimana pemikiran seorang Soekarno. Pemikiran Barat modern itu masuk dari penjajahan, ya, karena ada politik liberal sebelum politik politik etis. Sebelum politik etis ada politik liberal dulu. Politik liberal pada saat itu yang disasar adalah anak-anak raja, ya, bangsawan-bangsawan tinggi, ya, pangeran-pangeran, adipati-adipati, ya. Jadi bangsawan-bangsawan yang kira-kira gelarnya itu enggak satu, ya. Kalau gelarnya itu cuma Raden Mas, Raden, apalagi itu enggak dimasukkan di situ. Tapi kalau yang gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran, itu atau siapa gelar siapa gitu kan, Datuk Pangeran Raja, nah, ya itu masuk yang dimaksud golongan atas itu dulu yang diberikan pendidikan melalui kebijakan yang disebut politik liberal, ya, atau kebijakan liberal. Ini akar mula dari awal mula dari politik dari liberalisme ekstrim di Belanda yang kemudian semakin besar. Politik etis lahir karena adanya politik liberal terlebih dahulu. Sejak awal Belanda memang liberal. Leiden itu berdiri, ya, menjadi simbol liberalisme di Belanda sebagai perguruan tinggi universitas tertua di Belanda yang melahirkan banyak tokoh dunia, banyak tokoh nasionalis negara-negara belahan selatan, ya, Indonesia, Afrika, Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah juga, ya, dan seterusnya. Maka tadi Leiden menjadi simbol, dan begitulah dengan masyarakat Belanda pada umumnya, ya, dengan semangat liberalismenya, dengan semangat pembebasannya, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, sehingga mereka sangat mau dan terbuka untuk adanya berbagai macam perdebatan, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bisa ekstrim. Pemikiran, ya, perkataan kita boleh ekstrim. Ingat, perkataan kita boleh ekstrim, pembicaraan kita, pemikiran kita boleh ekstrim. Yang tidak boleh ekstrim apa? Perilaku kita tidak boleh ekstrim. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan datangnya pemikiran-pemikiran Barat modern, ya, tentang liberalisme, demokrasi, hak asasi manusia, tentang nasionalisme, tentang sosialisme, tentang sosial demokrasi, ya, dan sebagainya ke Indonesia. Pemikiran Marx, Lenin, pemikiran Ataturk, pemikiran tokoh-tokoh besar filsafat Prancis, filsafat Jerman, bersama-sama dengan pemikiran filsafat Islam dan Oriental dan Asia Selatan yang lebih awal datang, akhirnya berdialektika. Namun dialektika itu pada masa itu berbeda dengan hari ini. Kalau sekarang
misalnya siapa pernah mondok ya, pernah mondok kemudian kuliah kemudian sekolah aliyah atau SMA di sekolah SMA Islam atau madrasah aliyah umum ya, yang entah negeri atau swasta tapi madrasah aliyah ya, bukan pondok. Kemudian dia misalnya lanjut ke perguruan tinggi keagamaan Islam ya, Institut Studi Islam, ke IAIN, ke UIN, ke STAI dan sebagainya, kuliah lagi S2, ngambil master, mungkin di Mesir, mungkin di Arab, mungkin di dunia Arab misalnya, atau di Mediterania, atau di Turki, di Iran. Kemudian lanjut lagi ke Eropa daratan, ke Inggris ya, dan sebagainya. Ada yang masuk S2 mungkin di Malaysia, di Brunei, kemudian S3 di Australia misalnya, di New Zealand misalnya, ya. Sehingga yang sekarang ini ya, masyarakat kita tadi, masyarakat kita yang sekarang ya akhirnya bisa merasakan sendiri dialektika itu lebih hidup ya dalam diri masing-masing. Kalau dahulu kala Soekarno tidak merasakan itu hidup di dalam dirinya, dialektika itu. Dia mengalami belajar pemikiran Barat dan pemikiran Islam tidak sama seperti kalau kita masuk Universitas Al-Azhar, kemudian selanjutnya adalah masuknya Universitas Leiden, masuk ke Sorbonne, masuk ke Chicago, ke Frankfurt. Itu berbeda rasanya dengan ya tadi itu kan berpindah-pindah, kita berpindah-pindah dari satu tradisi keilmuan, tradisi akademik yang satu dengan tradisi akademik yang lain. Nah, Soekarno ada di dalam satu tradisi akademik yang sama. Satu tradisi akademik yang sama. Di luar tradisi akademik itu dia tidak punya tradisi akademik lain yang dia alami secara langsung. Dia harus ketemu dengan orangnya yang mengalami tradisi akademik itu, ya misalnya pondok pesantren, bicara dengan orang pondoknya, alumni pondoknya, ya koleganya yang mengalami itu, bicara dengan mereka, berdialog, berdialektika, berdebat, sampai kemudian menghasilkan sintesa pemikiran hari ini. Jadi ada proses, ya. Ada proses yang cukup lama ketika pada akhirnya ya Bung Karno menghasilkan pemikiran ya atau menghasilkan bibit dari pemikiran Pancasila, bibit, benih dan fundamen awal ya, batu pertama dari pemikiran Pancasila, batu pertama, pondasi awal ya. Nah, paruh pertama abad 20 kira-kira banyak tokoh muslim, tokoh sarjana Islam, cendekiawan muslim menolak mentah-mentah itu apa itu nasionalisme, menolak mentah-mentah itu demokrasi, liberalisme ya, kebebasan berpikir bahkan ditolak. Nah, tokoh-tokoh seperti Aus Coko Abinoto, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari ini menerima gagasan sosiodemokrasi tadi, sosial demokrasi tadi. Nah, salah satu abstraksinya Pancasila yang diusung Soekarno ya sosiodemokrasi. Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Yamin, Nasir juga gitu, itu masuk dalam pembicaraan diskursus pemikiran antara agama-agama dan ideologi-ideologi tadi. Jadi klimaksnya adalah di saat BPUPK itu. Kemudian pada 18 Agustus kita mengubah untuk ya demi mengakomodasi kesetaraan bagi minoritas non muslim, bagi masyarakat non muslim untuk menerima untuk bisa dapat menerima demi kesetaraan, demi pastian hukum. Dalam hal ini sebetulnya yang ditakutkan adalah pada perihal pidana, alih-alih pada perihal ekonomi misalnya.
tapi pada perihal pidana. Ya, eh, akomodasi ya bagi keseluruhan supaya Pancasila. Nah, menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gagasan negara berdasarkan syariat Islam ini tidak disepakati karena sejumlah argumentasi yang valid kemudian di kemudian hari dibuktikan. Ya, di kemudian hari dibuktikan argumentasi itu. Gitu ya. Ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Halo. Bapak, maaf izin bertanya. Ya. Bapak, aku penasaran dengan kafah yang ditulis di buku Bapak itu, Pak. Yang mana? Oh, yang itu. Iya, kafah itu apa ya maksudnya? Boleh tolong dijelaskan, Pak? Eh Profesor Haidar Nasir mengkritisi ya gagasan eh, syariat Islam itu karena argumentasi syariat Islam antara lain adalah ayatnya gimana? Udhulu. Coba Silmi kafah. ayat apa? Ayat surat berapa? Ayat berapa? Surat 2 ayat 208, Pak. 2 Surat 208 Al-Baqarah ya. ayat 208 ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 208. Udhulu fi 208. silmi kafah. Nah ini masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Tapi menyeluruh itu gimana? Menyeluruh yang dimaksud itu yang disuruh untuk menyeluruh individual atau bangsa, sebuah bangsa, sebuah komunitas, kelompok. Haidar Nasir menyebut itu bukan, itu maksudnya individual. Nah, gagasan tentang pidana Islam, penerapan pidana Islam, ini menjadi penting ya. Kebanyakan kita memang salah memahami syariat sebagai pidana saja. Hudud, kisos ya. Hudud apa hudud? Itu artinya batasan, Pak. Ya, tentang apa? Tentang pidana, Pak. Ya, tentang pidana tentang apa? Kasus-kasus apa? Ada 6 kasus. Bugot, tadi pemberontakan, terus potong tangan, terus lagi perampokan, Pak. Terus lagi zina, tuduhan zina, sama lagi. Itu, Pak. Sama Homer, minum mabuk, Pak. Artinya gini, itu semua ya eh, kira-kira apakah semuanya itu hukuman-hukumannya itu hukuman-hukuman yang hari ini banyak dilaksanakan atau enggak? Di negara manapun, kita nggak bicara hanya di negara mayoritas Muslim. Dan apakah apa sih semangatnya pada masa itu? Hukuman fisik pada masa lampau, pada masa abad pertengahan, pada masa abad kuno, hukuman fisik dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Efek jera itu eh, bertolak belakang dengan konsep ya kita itu ingin ya mewujudkan satu keadilan yang ya satu penindakan hukum itu yang sifatnya membangun ya. Sebetulnya semangat untuk ya hukum itu tidak fokus di efek jerah itu ada dalam Al-Qur'an. Karena di dalam kisos itu ya di ini kan
dijanjikan ada kehidupan. Ada sebagian sebagian pendapat yang menempatkan berbeda. Terutama lebih fokus pada perihal misalnya pemaafan. Coba kalau membunuh misalnya atau melukai melukai menyebabkan cacat fisik permanen pada seseorang, lantas kan dihukum dengan setimpal ya. Misalnya ada orang yang menyiram temannya, menyiram pasangannya, menyiram tetangganya misalnya dengan air keras, kemudian dihukum kisos, akan ditetesi air keras di matanya. Ya. Itu si orangnya berhak, korban atau keluarga korban berhak memaafkan. Ya, bahkan disarankan untuk memaafkan. Entah ada diatnya di situ, ada diatnya. Kemudian ada tidak diambil diat bisa. Sebetulnya semangat itu ada. Kira-kira begitulah ketika kemudian muncul institusi penjara. Kemudian muncul institusi-institusi yang berbeda dari saat ini. Penjara kita kan bukan seperti dulu lagi ya. Penjara dulu itu untuk mengasingkan. Ini penjara lebih untuk memasyarakatkan. Namanya lembaga pemasyarakatan. Correction apa istilahnya? Bahasa Inggrisnya lembaga pemasyarakatan. Bukan prison ya. Prison itu penjara. Apa? Corrective facility ya, apa istilahnya itu? Lembaga pemasyarakatan itu. Nah, semangat hukumnya, semangat dari pidana berubah. Nah, tapi memang sebetulnya perlu diingat juga syariat nggak hanya itu kok. Ya, kita jangan sampai lupa syariat itu justru banyak. Pertama, syariat itu tidak fokus hanya pidana, tapi syariat itu banyak juga berkaitan dengan ya hal-hal yang privasi kita, sholat, puasa, zakat, infak, ya sedekah, kemudian berhubungan dengan rumah tangga kita, mencari nafkah, menafkahi, menikah ya, berkeluarga, hubungan dengan orang tua, ya nilai-nilai moral. Al-Quran sendiri, para sarjana belakangan, para sarjana yang lebih moderat, lebih progresif menyampaikan Al-Quran sendiri isinya lebih pada ajaran-ajaran moral daripada aturan hukum maupun sejarah. Lebih pada ajaran moral, bukan pada ya, terima kasih. Ya, jadi lebih pada ajaran moral daripada suatu kitab hukum, ya, kitab undang-undang. Ya. Nah, sekarang contoh ya, undang-undang hukum pidana kita yang ini 2025 ya, 2026 kan sudah full ya KUHP kita ya. Nah, KUHP kita yang 2023 itu KUHP Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di situ ada pasal-pasal yang cukup mengakomodasi ya ajaran-ajaran agama, mengakomodasi nilai-nilai agama, ya perzinahan misalnya ya sudah jelas. Nah gini, misalnya kira-kira kalau kita merujuk satu ya, misalnya kita melihat hukum syariat, dari mana kita melihat syariat itu? Untuk tahunya syariat itu. Cukup nggak dengan Al-Quran dan hadis? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada kitab-kitab fikih.
ada kitab-kitab ya tafsir juga, ilmu-ilmu hadis dan sebagainya. Dan keseluruhan kitab-kitab klasik ya dan modern hari ini sebetulnya adalah pemikiran, hasil pemikiran. Kita menafsirkan itu pakai pemikiran. Kita memahami agama itu pakai pemikiran, pakai akal. Karena kita memahami agama secara kritis. Bukan memahami agama itu semata-mata baca kemudian oh teksnya begini ya atas dilaksanakan begitu saja. Kalau kita membaca Al-Quran secara tekstual, kita bisa ketemu dengan ayat yang bertolak belakang. Karena tadi bacanya tekstual. Loh kalau gitu sama dong dengan kitab agama lainnya. Ketika itu ya, ini kenapa nanti ini bisa dibahas besok ya. Ketika itu terjadi barangkali lebih kita harus menyadari bahwa ada faktor pribadi, ada faktor preferensi dalam persoalan keyakinan. Di samping saya juga lebih nyaman menjadi apologet ya, walaupun saya sangat senang ketika membaca dan mendengar dari teman-teman yang revisionis. Ya. Saya sangat senang dengan teman-teman revisionis, itu bagus, mereka menantang ya, menantang keimanan kita sehingga kita justru memperkuat iman kita itu. Ya. Teman-teman revisionis itu bagus, dengan menantang mereka memperkuat keimanan sebetulnya. Itu, tapi sudah jelas belum tadi? Sudah, Halo? Bapak. Sudah. Oke. Pembahasan tentang Piagam Jakarta sudah dilaksanakan 3 kali ya sejak ini ya, sejak apa? Sejak ya, sejak reformasi ya. Sejak reformasi itu sudah ini apa kalau cuma izin doang nggak ada kelanjutannya, saya nggak ngerti kan. Ini malam Kamis ya? Iya, Pak. Itu ya teman-teman, 3 kali kita membahas Piagam Jakarta ya, membahas Piagam Jakarta dan bagaimana kira-kira konsekuensi dari syariat Islam atau syariat Islam diterapkan secara tekstual ya, atau diterapkan secara listrik secara simbolis ya, secara ya misalnya berbentuk kisos, berbentuk hudud ya, berbentuk jinayah ya misalnya. Kalau di ekonomi Islam muamalah kira-kira banyak juga yang ikut ya, sebagian, tapi sebagian orang juga tidak, misalnya menabungnya di bank syariah misalnya. Sebagian tidak menabung di bank syariah, sebagian tetap menabung di bank syariah. Itu menjadi pilihan.
Kemudian soal tadi ekonomi, kemudian soal banyak hal ya. Masalah-masalah syariah itu, masalah-masalah syariat itu adalah masalah-masalah fikih ya, ya. Masalah-masalah pemahaman agama. Banyak masalah yang akan terus berada, akan terus timbul, akan terus muncul, ya terutama sekarang masyarakat sudah sedemikian terkoneksi satu sama lain. Dulu ada public execution ya, eksekusi publik. Sekarang kira-kira eksekusi publik itu masih ada nggak? Sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada eksekusi publik. Mungkin masih di Arab Saudi, tapi Di Arab masih satu-satunya ada, iya. Iya. Arab Saudi ya. Aceh, Pak. Aceh, Pak. Aceh. Oh ya, eksekusi publik. Sebetulnya salahnya di mana eksekusi publik hari ini? Salahnya di mana? Dahulu kala eksekusi publik itu terjadi karena masyarakatnya juga cenderung tidak banyak mobilitasnya. Misalnya gini, misalnya saya tinggal di Cirebon misalnya, ya, ada eksekusi publik di Cirebon. Dampaknya itu hanya di Cirebon, ngerti nggak? Karena nggak akan ada yang misalnya megang kamera, foto, ya, motret misalnya, atau merekam video gitu. Kalau sekarang direkam, viral, ya. Sekarang jarum jatuh di New York, kita hari ini bisa dengar. Ya, kita mendengar pidatonya presiden kita di markas besar United Nations itu kita dengar langsung, kita lihat menyaksikan langsung pidatonya presiden kita. Beda negara. Distorsi berita bisa terjadi, jangankan antara Indonesia dengan wilayah Syam, dengan wilayah Mediterania, Eropa, Timur Tengah, dengan sesama kita di Cirebon, di Jakarta, di Pulau Jawa, di Indonesia, ini aja banyak juga terjadi ya distorsi beritanya itu. Entah distorsi apa karena apa ya. Itu bisa terjadi. Mm-mm. Ya. Ini baru pertemuan kedua ya. Baru minggu kedua kita ya masih punya waktu cukup panjang ya. Dan saya harap teman-teman bisa aktif ya di kelas. Bisa aktif, cukup aktif dan banyak berpendapat. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Halo. Silakan teman-teman, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Pak dosen, izin Pak. Nggak, saya ingin bertanya saja untuk yang ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Itu bagaimana, kan kita banyak agama nih di sini. Itu bagaimana, Pak, kalau menurut Bapak? Ketuhanan yang Maha Esa, kalau untuk yang agama lain itu kan, Apa iya agama lain nggak ketuhanan yang Maha Esa? Esa itu apa? bukannya mereka ada itu, Pak, kayak Tuhan, apa sih, yang tiga itu, yang orang Kristen itu loh, yang Trinitas itu ya. eh Tetap akan ketemu ya, akan ketemu gagasan seperti apa misalnya ya karena agama-agama Ibrahimiyah rata-rata tentu monoteis, mengaku monoteis tidaknya. Trinitas itu dipahami ya apa
oleh sebagian orang tuh dalam konsep konteksnya wahdatul wujud juga. Ada juga yang memahami seperti itu. Dan itu bukan triteisme ya yang dilihat. Itu satu. Kedua, karena ini agama-agama lain misalnya punya Tuhannya banyak gitu misalnya. Nyembah dewa ini dewa itu. Kalau kita melihat sekarang bahkan Buddha menyembah siapa? Esa itu apa? Itu dulu. Tadi kan argumentasinya tentang Tuhan, individualitas Tuhannya. Tapi sekarang Esa itu apa? Bedanya Tunggal bukan, Pak? Tunggal bedanya dengan satu apa? Kalau satu mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga gitu kali. Mungkin, Pak. Satu itu bisa dibagi. Kalau tunggal tidak bisa dibagi. Itu satu, tunggal tidak bisa dibagi. Dan Esa dalam bahasa aslinya, Esa itu bahasa apa sih? Sanskerta ya. Sebelum bahasa Sanskerta dipakai bahasa apa dulu? Esa itu berasal dari tradisi India, tradisi lembah sungai Indus ya, tradisi bukan Wedik ya, tradisi Buddha. Kata Esa itu berasal dari tradisi Buddha. Jadi nggak di ini nggak di apa? Nggak di Weda atau Hindu. Mungkin masuk lagi tradisi Siva Buddha, Siva Buddhis. Ya. Tradisi Siva Buddhis. Siva Buddhis ini sinkretik yang lahir di Pulau Jawa. Agama resminya Kekaisaran Majapahit adalah Siva Buddhis. Raja-raja mereka Siva Buddhis, bukan Buddha ataupun Hindu sebetulnya. Bukan Buddha dan bukan Hindu itu Siva Buddhis. Agama berbeda dari agama yang kita tahunya Hindu dan Buddha saja. Saya nggak tahu masih ada apa enggak agama yang seperti itu. Itu satu. Kedua, Majapahit memiliki banyak negara vasal. Di antara negara vasal ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, ada kerajaan Islam. Yang tidak ada kerajaan Kristen. Yang tidak ada. Ya, kalau nggak Islam, Hindu, Buddha, atau sesama Siva Buddhis dan lain-lain sebagainya. Mungkin ada kerajaan-kerajaan yang landasannya adalah agama-agama lokal tradisional ya yang ada di hari itu. Kemudian Esa itu lahir dari tradisi Buddha atau tradisi Siva Buddhis tadi. Dan dari dua tradisi tadi. Esa itu kira-kira sama seperti dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu kan kelanjutannya. Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana, Dharma. Enggak apal. Tanhana, Dharma, Mangrua. Kebenaran itu enggak ada yang mendua. Mendua yang dimaksud itu bertolak belakang atau kontradiktif. Tidak mungkin kebenaran itu kontradiktif. Sama-sama benar. Nggak ada dua hal yang kontradiktif menjadi sama-sama benar. Dan Ika ya. Kemudian Esa. Tunggal. Tidak terbagi, tidak terjangkau, tidak apa. Kalau 1 dibagi 0 hasilnya apa? 5 dibagi 0 hasilnya apa? 5 dibagi tak terdefinisikan. Tak terdefinisi ya. Tak terhingga atau tak terdefinisi. Ya, kira-kira itu kan tidak terdefinisikan, tidak terhingga. Jadi artinya apa? Tidak bisa dijangkau. Betul nggak kita nggak bisa menjangkau Tuhan? Betul. Sebagian filosof Muslim sepakat itu. Kita sebetulnya nggak bisa menjangkau Tuhan. Kan kita melihat Tuhan nanti kalau kiamat kita di surga kita melihat Allah. Tetap
kita melihat Allah dengan akal, bukan dengan mata, dengan nggak ada, kita tetap tidak melihat Allah dengan mata kita, enggak. Mata siapa? Kita melihat Allah dengan mata kita. Tetap kita melihat Allah itu dengan akal kita. Di sini maupun setelah kiamat itu ya kita melihat Allah itu dengan akal kita, dengan logika kita. Bukan melihat Allah itu dengan mata. Itu ya. Apakah ketuhanan yang Maha Esa itu diartikan selalu harus berdasarkan Islam? Islam punya pemahaman. Itu ontologinya ada, metafisikanya ada. Ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa? Itu falsafah sebetulnya. Dan ketuhanan yang Maha Esa kemudian di dalam abstraksinya oleh Soekarno di dalam pidato 1 Juni 1945, abstraksinya ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan itu apa? Atau ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan kemudian kita harus melaksanakan ibadah kita, menjalankan syariat kita, atau menjalankan ajaran agama kita itu dengan adanya ketuhanan seperti itu, abstraksinya yang dibawa oleh Soekarno adalah tadi saya sebutkan sosioreligiusitas. Sosioreligius itu ya menempatkan nilai-nilai agama itu di ruang publik. Perlindungan terhadap perempuan ada di ruang publik. Ada, itu kan nilai dari Islam. Nilai yang ada di dalam Islam. Itu juga ada dalam agama lain. Barangkali kita nggak tahu. Saya nggak sedang ingin membahas itu. Tapi kita bicara Islam punya konsep tentang melindungi perempuan di ruang publik. Dan konsep melindungi perempuan di ruang publik itu berbeda-beda satu zaman dengan zaman lain. Kita coba untuk ini ya, coba untuk tidak apa namanya tidak terlalu rigid dengan teks tradisi ya. Dan tradisi itu adalah ya bisa disebut teori, bisa disebut sesuatu yang ideal. Nah, idealitas tradisi itu ya, kemudian berdialektika dengan apa? Berdialektika dengan ini loh, ya, dengan realita yang ada di sekitar kita, realita empiris yang ada di sekitar kita, di alam kita ini, alam empiris ini. Itu yang konsepsi realita yang kita salah satunya yang kita bisa pahami. Itu ya. Ada lagi? Izin Pak dosen. Ya. Yang dimaksud dengan gotong royong dalam berpancasila itu seperti apa ya Pak? Sedangkan kita kan hidup sekarang di zaman sekarang itu banyaknya apa ya, hidup individualisme lah. Dalam berpancasila ya, salah itu. Iya. Bukan dalam berpancasila, kayak dalam filsafat Pancasila maksudnya gotong royong yang dimaksud oleh Soekarno itu apa? Gotong royong itu gagasan Soekarno ya tentang negara gotong royong. Kita nggak bicara tentang hari ini. Dalam realita, apakah individualisme? Kita nggak terlalu individualis di Indonesia ya, terutama. Kita masih punya banyak. Coba bayangkan, misalnya kalau kita nggak bisa sewa rumah, kita nggak bisa beli rumah. Kalau di
Indonesia masih bisa ini ya, masih bisa numpang di tempat teman, di tempat saudara, keluarga ya. Iya, bisa. Kira-kira di Amerika Serikat tuh gimana? Nggak ada, nggak bisa, nggak mau. Orang tua mereka akan mengusir, apalagi udah punya anak, udah punya keluarga. Rata-rata begitu. Kalau yang kelas menengah ke bawah, mereka bahkan nggak mau sama sekali ada anak yang sudah dewasa ada di situ, tinggal di situ, di rumahnya mereka. Sehingga apa? Ya silakan sana. Kalau orang kehilangan rumah, orang tua itu nggak bisa juga numpang ke anaknya. Nggak ada. Itu individualisme. Iya, iya. Nah, Ya. gini, gotong royong yang dimaksud oleh Soekarno itu mengambil dari ya sebetulnya mengambil dari sosial demokrasi tadi, sosial demokrasi dan sosial nasionalisme, sosial demokrasi dan sosial nasionalisme tadi, ditambah dengan sosio religiusitas. Jadi maksudnya gotong royong itu ya demokrasi deliberatif, demokrasi Pancasila sebagai demokrasi deliberatif. Bentuknya Deliberatif, seperti apa gitu, Pak? deliberatifnya itu maksudnya ya kita fokus pada pelaksanaan pemerintahannya, ya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan dalam pemilu saja, ya. Kalau pemilu fokus pada pemilu simbolik, ya, demokrasi simbolik, pemilu representasi kita tidak banyak terlibat. Justru rakyat harus banyak terlibat, terutama di daerah. Ya. Nanti kita bicara tentang demokrasi Pancasila di pertemuan nanti yang akan salah satu yang akan datang. Kalau kita saat ini kan pemikiran awal ya mas, pemikiran para pejuang pergerakan ya. Ya para pejuang pergerakan kemerdekaan kita, para pejuang kemerdekaan kita, para bapak bangsa kita itu mereka melihat mereka itu terbuka sekali dengan perbedaan pemikiran, perbedaan gagasan, dan mereka berdialektika, berdiskusi. Kemudian di saat itu juga ada konflik ideologis. Itulah yang menimbulkan adanya pemberontakan atau perang sipil ya, perang saudara gitu. Perang saudara yang terkenal di Indonesia adalah Darul Islam ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Setelah Darul Islam ada PRRI ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Di samping PRRI ada Permesta, perlawanan ya atau apa? Rakyat Semesta ya, Permesta. Permesta ada di Sulawesi. Di Sulawesi juga ada PRRI-nya. Jadi double di sana untuk wilayah timur. Kemudian di Sumatera, Kalimantan ada nggak ya? Di Jawa sebagian ada PRRI. Di Jawa sebagian Jawa ada. PRRI ingin Soekarno turun. Sama, DITII juga lebih dari ingin Soekarno turun, DITII itu ingin menggantikan Pancasila. Itu konflik ideologis murni, konflik ideologis sepenuhnya yang dilakukan oleh Soekarno. Kalau kita bicara DITII dan kemudian PRRI, Permesta, itu masuk mereka itu ya para pemberontak ya pada saat itu adalah orang-orang revolusioner yang mereka sebetulnya protes dengan Soekarno. Mereka kecewa dengan Soekarno dan itu adalah hasil dari suatu ya ijtihad politik mereka. Itu ijtihad politik mereka. Itu Kartosuwiryo yang berijtihad politik, itu Daud Bere yang berijtihad politik. Kemudian disambung, diikuti siapa namanya Kahar Muzakar ya, bukan Kahar Muzakir. Kalau Kahar Muzakir itu di Jogja, guru besar Universitas Islam Indonesia orang Jogja itu Kahar Muzakir pakai I. Kahar Muzakar ya.
Kahar Muzakar itu orang orang Sulawesi. Makassar dia. Orang Makassar atau Bugis ya. Nama Kahar Muzakar memang menjadi Kahar Muzakar karena dia pernah belajar dengan Kahar Muzakir. Jadi ngambil nama gurunya. Ada salah satu riwayatnya seperti itu. Nah, kemudian Kahar Muzakar itu ikut dalam DITI. Itu ijtihad politik sebetulnya. Itu perang saudara ketika itu. Bayangkan penyimpangan-penyimpangan DITI itu ada nggak? Banyak penyimpangannya. Banyak penyimpangannya. Kenapa menyimpang? Kenapa akhirnya menyimpang? Karena memang tidak mungkin untuk menerapkan gagasan yang diinginkan itu dalam situasinya pun konflik ideologis yang sangat ramai, sangat apa namanya kacau di situ, ya. Mereka juga nggak tahu siapa kawan siapa lawan, mereka nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Di bawah itu, kalau Kartosuryo sendiri barangkali tahu. Tapi apakah dia ketika menyampaikan kemudian tersebarnya secara benar? Sedangkan berita datang dari satu tempat, ya, berita datang dari Kuningan, dari mana, dari Indramayu, dari mana menuju ke istana saja, itu sampai di istana bisa terdistorsi beritanya. Presiden dengarnya lain. Presiden dengarnya bisa lain. Ya, sedangkan yang ingin disampaikan bukan yang sama dengan yang didengar oleh presiden. Itu presiden yang dengar. Bagaimana kalau sebaliknya dari atas ke bawah tersebar ke tingkat nasional pada saat itu di mana komunikasi transportasi masih cukup terbatas, bahkan sangat terbatas, masih tergolong sangat terbatas ya. Konflik ideologis yang terjadi di awal kemerdekaan sebetulnya antara lain terjadi karena ya perbedaan ideologinya sangat luar biasa. Ya, nasionalisme hari itu, nasionalisme awal abad 20 masih merupakan nasionalisme Jawa. Cuman orang Jawa yang nasionalis. Yang menganggap diri mereka satu bangsa adalah bangsa Jawa. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya. Orang Sumatera nggak mau mereka itu mengakui sama dengan sesama orang Sumatera. Orang Minang merasa dia Minang, yang sana Melayu, itu Batak, sana Aceh. Oh, itu dia orang Palembang, dia orang Lampung. Nggak mau mengaku sama. Mengaku sesama Sumatera gitu. Enggak, mereka nggak mau mengaku seperti itu pada saat itu. Oh, dia ada marganya, ya. Ini saya ada marganya, dia enggak itu. Oh, dia ada marganya, saya enggak, itu aja terus. Yang dicari perbedaan. Di Sumatera begitu, Kalimantan rata-rata terbagi dua ya, Dayak dan Melayu. Sama sebetulnya di Sumatera Utara ya, Aceh, Batak, Melayu. Ya, maka Gayo dan sebagainya kan yang dianggap cenderung lebih dianggap ya indigenous ya dibanding Aceh yang lebih kosmopolitan, dibanding Melayu yang ya sama lebih kosmopolitan juga, kan ada perbedaan di situ, ada narasi saya mereka di situ, ada proses menjadikan kelompok lain sebagai lian, sebagai asing, alien. Bahkan sesama penduduk asli di Sumatera. Dan itu terjadi pada akhir abad 19, awal abad 20.
Satu-satunya yang menyatukan adalah Islam sama agamanya. Nah, itu. Izin Pak. Pak, Ya. Ya, Ustadz mau tanya tentang sila pertama Ustadz. Itu ketuhanan yang Maha Esa Ustadz. Padahal kan tadi sudah ada teman yang bilang bahwa konsep ketuhanan beragama itu kan beda-beda Ustadz. Ya, tadi kan kita sudah bicara ya. Nggak, maksud saya gini Ustadz. Kenapa tidak dimasukkan diksi beragama Ustadz? Maksudnya itu di sila pertama itu bukan Tuhan. Karena kalau Nah, Tuhan itu kan dia ah, abstrak dan tidak ada tuntunan di dalamnya. Sedangkan kalau beragama kan di dalamnya ada tuntunan, Ustaz. oke. Sehingga kalau seperti itu, Ustaz. Tentu berbeda karena kalau ketuhanan itu kita bicara tadi ada sosioreligiositas. Ada konsep sosioreligiositas yaitu memasukkan ya nilai-nilai ajaran agama itu ke dalam ruang publik. Kalau beragama saja, enggak. Kalau beragama saja tidak. Beragama itu berarti apa? Kita nggak mungkin beragama secara umum, nggak mungkin. Beragama itu nggak bisa secara umum. Coba caranya beragama secara umum gimana? Saya ya Muhammad Imaduddin Nasution, Muslim. Saya beragama secara umum. Gimana caranya? Berarti saya kalau Jumat saya sholat Jumat, Minggu saya ke gereja gitu. Itu beragama secara umum tuh. Di sini terbayang nggak? Terimajinasi nggak? Iya, Ustaz. Jadi tidak mungkin orang beragama secara umum. Bertuhan bisa secara umum. Keyakinan termasuk di dalam bukunya Karen Armstrong ya. Dalam buku-bukunya Karen Armstrong, orang Kristen, orang Yahudi, orang Islam, Bahai, Drus, apalagi ya yang itu ya itu menyembah Tuhan yang sama. Yang debatable itu Majusi atau Zoroaster ya. Zoroaster kira-kira menyembah Tuhan yang sama nggak dengan tadi yang Ibrahimiyah? Beda-beda, Ustaz. Ya. Jarak sutra ya. Tapi sebagian sarjana mengatakan itu sebetulnya sama. Artinya gini, maksud saya Islam, Kristen, Yahudi saja mungkin ditambah dengan Bahai, ditambah dengan Drus dan lain-lain itu mereka diakui menyembah Tuhannya sama, agamanya beda. Jadi gini, ada orang sesembahannya sama. Kalau menurut Buya Syakur Yasin ya namanya, nama lengkapnya ya. Buya Syakur gimana ngomongnya? Ada orang menyembah Tuhan yang sama, ya, menyembahnya Tuhan, sesembahannya Tuhannya sama, agamanya beda. Nah, tapi ada yang lebih ini menyimpang. Dia agamanya sama, menyembah sesembahan ya, Tuhannya sesembahannya berbeda. Ini yang nomor 2 tadi itu menyimpang ya. Tapi pada dasarnya umumnya kita biasa saja ketika menemukan orang menyembah Tuhan yang sama, agamanya Tata caranya beda, beragamanya beda, Ustaz. nah berarti beragamanya beda. Pada dasarnya gini, misalnya penafsiran kata Yahweh, Eloh ya. Eloh, Yahweh, Elohim itu dalam Islam, dalam tasawuf juga ditemukan. Yahweh itu apa sih? Yahweh itu sebetulnya penyebutan kata ganti orang ketiga terhadap Tuhan, terhadap Allah. Dan itu ada salah satu surat dari salah satu surat di Utsmani ya, dalam Khalifah Utsmani ada ditemukan surat yang diawali atau di ada kalimatnya Yahuwa, wahai dia, bukan Allahumma itu, bukan ya Allah, tapi wahai dia. Itu ada dalam salah satu tradisi tasawuf.
kira-kira sama. Konsep-konsep yang sama atau apa ya, terminologi yang mirip-mirip antara agama-agama Ibrahimiyah. Itu terlihat jelas. Siap. Iya, Ustaz. Jadi artinya kalau beragama itu nggak mungkin secara umum, tapi bertuhan bisa umum berarti kan. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan dalam agama yang berbeda. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, ya silakan. Maaf Pak, Ya, boleh bertanya Pak? ya, Tadi kan Bapak kan bilang menanggapi Pak Husni itu dalam eh, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Pak Husni bertanya kenapa tidak dimasukkan spesifikasi agamanya. Terus Pak dosen bilang bahwasannya yang dimasukkan itu ajarannya Pak. Nah, ya. berarti kalau ajarannya saja yang dimasukkan, dengan begitu ateis humanis itu bisa diakui oleh negara Pak. Diakui oleh sila pertama Pak. Ya gini, ateisme itu sebetulnya juga keyakinan tentang Tuhan ya. Keyakinan tentang Tuhan. Coba, Buddha itu menyembah siapa? Pertanyaan saya. Buddha itu menyembah siapa? Ada nggak nama? Nama. Identifikasi individualitas Tuhan di dalam agama Buddha itu ada. Siapa yang disembah oleh Tuhan? Oleh agama Buddha? Siapa namanya? Namanya ada nggak? Dia tidak punya nama itu. Tapi dia mengatakan Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu ya sama dengan berapapun dibagi 0. 10 dibagi 0 berapa? Itu Tuhan tuh. Ya ada nama itu enggak? Buddha itu bukan nama Tuhan dong. Buddha itu nabinya. Sebetulnya mereka menuhankan nabinya itu Pak. Kalau saya baca ajarannya, mereka menuhankan seperti Nabi Isa gitu. Kalau di Al-Qur'an kan Ya artinya dia tidak tidak sampai ke situ ya. Dia lebih apa namanya, menganggap bahwa Nabi Buddha Siddhartha Gautama atau sebagian umat Islam menyebut itu Zulkifl, Nabi Zulkifl adalah ya adalah penyelamatnya lah, juru selamatnya. Tapi tidak kemudian inkarnasi atau Tuhan turun ke bumi, tidak sama ya. Tapi mereka menganggap itu ya. Kira-kira ada kemiripan dengan misalnya apa ya? Ya ada kemiripan dengan kekristenan, tapi mereka lebih cenderung tidak menyebut itu sebagai apa, Tuhan turun ke bumi, enggak. Karena enggak ada konsep siapa namanya, itu enggak ada. Siapa namanya yang disembah? Konghucu siapa yang disembah? yang disembah patung ya. Patung ya Pak. Apa? Enggak ada individu Tian, Tuhan. Konghucu, Pak. Itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan. Cenderung kepada itu adalah sesuatu ya yang dihormati. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan secara langsung. Yang dimaksud Bapak di sini tuh Tuhan dalam artian secara hakikat ya Pak. Gini, Tuhan itu kan dimengerti apa? Satu sesembahan ya. Beda ya, sesembahan dengan yang menciptakan. Khalik. Itu dua hal yang berbeda. Persoalannya gini, ada agama yang menempatkan mereka menyembah siapa, bukan mereka meyakini bukan mereka meyakini yang disembahnya itu yang menciptakan alam semesta, enggak. Tapi yang disembah itu dia tahu siapa yang menciptakan alam semesta. Dia mendapatkan inspirasi dari yang menciptakan alam semesta. Nah, untuk mencapai yang menciptakan alam semesta tadi harus lewat ini. Makanya menyembahnya dia, yang disembah dia. Jadi menempatkan seperti itu. Nah, kalau sebagian agama monoteis ya, yang menciptakan alam semesta itu ya itulah yang disembah.
kok yang menciptakan alam semesta, kok yang disembah bukan yang menciptakan alam semesta, kan aneh sini, gitu loh. Aneh di sini menurut ajaran Islam, menurut tradisi Islam. Menyembah itu bukan yang tidak menciptakan, yang disembah itu cukup yang menciptakan saja. Yang menciptakan itu yang disembah langsung, bukan ada seseorang atau sesuatu yang dianggap ini yang bisa menghantarkan kita pada siapa nggak tahu ya, atau mereka tahu tapi menyebut dengan sebutan lain, merasa harus ada perantara menuju Tuhan. Perantara dari yang menciptakan melalui sesembahan. Jadi sesembahan, jadi manusia sesembahan pencipta, udah. Ada level di situ. Ada multi levelnya lah. Memang ini ya, perhatikan penyebutan Tuhan di dalam Al-Quran kan juga punya maksud yang berbeda. Rob ya, Robbun ya, dengan Khaliq, dengan Allah itu sendiri, dengan ilah itu punya maksud yang berbeda. Iya, udah tinggal sedikit lagi. Ya 753. Habis ini apa mata kuliah apa? Mata kuliah Aswaja, Pak. Ahli Aswaja. Sunnah wal Siapa? Jamaah. Siapa ini? Mantik, Pak. Ilmu mantik, Pak. Oh, mantik. Bapak. Oh, mantik Ilmu ya? mantik, iya. Oh, mantik. Hmm. Oh iya. Oh iya, mantik. Astagfirullah. Ada Mantik ya? pusing ya. Oke. Ya, besok kita belajar filsafat, studi filsafat. Masuk ke oh ya, Pak Muti ya. Oke. Udah cukup ya, barangkali. Tinggal kita lanjutkan. Ini teman-teman bisa mengerjakan kuisnya yang ada di yang ada di PPT. Ya. Dipersilakan Baik, Pak. mengerjakan kuis. Ya. Terima kasih. Kita selesaikan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi